sore hari ini sedikit perkenalan. Nama saya Yoas. Saya pelayanan di Solo, di salah satu sinode gereja GPIS. Saya datang dengan istri saya, tercinta. Dan 3 bidadari kecil saya. Meskipun imut-imut gini tapi sudah berbuntut 4. 1 istri, 3 orang anak. Tetapi tidak menjadi persoalan dalam kehidupan saya karena saya dan keluarga adalah milik Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan asik. Karena firman Tuhan selalu asik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya memanggilnya apa ini sebelum kita masuk? Teman-teman, saudara, Bapak Ibu, guys, Mas Bro, guys ya, guys, kita tahu bahwa sekarang ini kalau kita melihat dunia, ekonomi terguncang. Kondisi politik terguncang. Kesehatan kita mungkin Mbak yang WL tadi, dia bersaksi, sebelum pelayanan kesehatanku terguncang. Psikis kita mungkin juga terguncang. Apa yang kita sudah prediksi, apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah tata susun sedemikian rupa. Melihat kondisi sekarang, semua prediksi itu seringkali luput di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sore hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa firman Tuhan mengatakan ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan ini tidak akan mungkin tergoncangkan. Apapun kondisi situasi dunia, kerajaan Allah tetap akan berdiri kokoh. Dan hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita, lihat kanan kiri, katakan, kamu adalah penghuni kerajaan Allah. Amin. Amin. Kita adalah penghuni kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Kerajaan yang tidak akan tertelan oleh maut. Kerajaan yang berdiri kokoh. Karena apa? Tuhan sendiri yang berdaulat atas kerajaan tersebut. Dan bahagianya kita berada di dalam kerajaan itu. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ada dan kita dengar sore hari ini adalah firman yang hidup. Katakan, aku adalah hamba Tuhan. Dan firman yang kuhidupi membuat hidupku berkemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita melihat salah satu contoh di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-13.
Secara cepat saya akan bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Guys, saya mau katakan, Tuhan ketika mau membuat umatnya berkemenangan, banyak cara yang dia lakukan. Tidak hanya Tuhan langsung datang secara physically untuk dia datang menjamah menyembuhkan. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk membuat hidup kita menang. Amin. Banyak cara yang Tuhan kerjakan. Mungkin itu di luar kemampuan kita, mungkin di luar pemikiran kita. Tetapi satu hal, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah penghuni kerajaan surga. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan tidak akan dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu latar belakang saya. Sedikit kesaksian. Saya di STTS, Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, itu termasuk mahasiswa yang paling nakal. Bisa dicek kepada staf, mungkin Pak Broto, Bu Eli, Cik Fosa, Pak Febri dan lain sebagainya. Bisa dicek siapa Yowas. Tetapi dengan berjalannya waktu, proses kehidupan yang terus berjalan, anugerah Tuhan yang terus ada di dalam kehidupanku dan keluarga. Akhirnya Tuhan mengambil saya. Tuhan memilih saya. Dan sampai saat ini kita masih bersama-sama. Itu karena anugerah Tuhan. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk membuat kita menang. Nah, teman-teman, bagaimana untuk kita bisa memiliki atau mengalami kemenangan yang daripada Tuhan tersebut? Yang pertama, sikap hati kita harus benar. Respon kita harus benar. Seorang perwira ini, kalau kita belajar lebih dalam, dia ketemu sama Tuhan. Tuhan, dia cerita, curhat apa yang dia alami saat itu. Tuhan, aku punya hamba. Hambaku sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tuhan, aku mendengar Engkau adalah sumber kekuatan. Engkau sumber kesembuhan. Tolonglah Tuhan, hambaku ini, biar dia mengalami kesembuhan. Tuhan jawab, "Oke, aku akan datang ke rumahmu, aku akan tumpang tangan dia, aku akan sembuhkan dia." Tetapi respon hati seorang perwira ini apa? Tuhan, aku tidak layak. Respon hati ketika kita menghadap Tuhan. Seringkali intimidasi, bayang-bayang masa lalu, dosa yang sudah kita buat di masa-masa lalu, kemarin-kemarin, itu membuat kita seolah-olah, aku layak enggak ya? Tuhan dengar enggak ya doaku ya? Karena apa?
masa laluku yang sudah bobrok, sudah hancur dan lain sebagainya. Tuhan dengar enggak ya ini ya? Aku meminta, aku memohon. Tuhan dengar enggak ya? Hei teman-teman, Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat ketika kita datang membawa hati kita. Amin. Kalau berbicara masa lalu, saya mungkin salah satu orang yang sudah mencicipi semua dosa. Saya katakan, tidak ada dosa yang tidak enak. Tetapi jangan sampai diikuti. Tidak ada dosa yang tidak enak. Tetapi keenakan dosa itu hanya sesaat. Dan itu akan berujung kepada maut, kepada kematian. Narkoba sudah saya cicipi. Mabuk setiap hari. Rokok, judi setiap hari. Cewek juga setiap hari. Waduh, ini nanti pulang dari sini saya berantem sama istri saya ini ya. Tidur di luar ini nanti. Tetapi dia sudah paham siapa saya. Dan puji Tuhan dia mau menerima. Masa lalu seringkali menghantui kehidupan kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan. Doaku dijawab enggak ya? Doaku diperhatikan enggak ya oleh Tuhan ya? Seringkali intimidasi, paradigma-paradigma kita terbawa ketika kita menghadap Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Sejauh mana kita mau merendahkan hati kita untuk mencari Tuhan. Sejauh mana kita mau untuk merendahkan, meremukkan hati kita. Mazmur berkata, Tuhan senang dengan orang yang datang ketika dia remuk hati. Ketika kita hancur hati, itu adalah momen yang paling tepat untuk kita bisa menyaksikan seberapa besar dan seberapa dahsyat Tuhan yang kita sembah selama ini. Jadi miliki respon hati yang benar. Memiliki respon hati ketika masalah datang menentukan kemenangan atas kehidupan kita. Respon hati kita menentukan seberapa besar kemenangan yang akan kita peroleh. Respon hati kita menentukan seberapa besar kekuatan Tuhan itu datang memampukan setiap kita. Jadi yang masih jomblo tenang. Mungkin jodoh kita sedang diopeni itu bahasa apa? Jodoh kita sedang dipelihara oleh orang-orang lain. Tenang. Firman Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jodohmu akan segera datang. Oh, gak ada yang amin ini. Puji nama Tuhan. Tetap miliki respon hati yang benar. Amin. Tuhan, aku sudah bergumul ini. 15 tahun aku menjomblo. Tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Bawa hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Hati ini berharga. Hati ini yang dicari oleh Tuhan. Tuhan gak melihat kok seberapa depositomu. Tuhan gak melihat seberapa ketika dompetmu dibuka, ATM-mu berapa. Gak dilihat itu sama Tuhan. Yang Tuhan lihat hati. Karena hati adalah berharga di mata Tuhan. Jangan menaruh sampah di kotak perhiasan. Jangan menaruh hal-hal yang pahit, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang iri, dengki, serai, apalagi itu. Dan lain sebagainya itu di dalam hati kehidupan setiap kita. Eman-eman. Ya. Tuhan sudah bayar kita. Tuhan sudah tebus kita. Dan bukan kredit. Tuhan bayar lunas. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah umat berharga. Jadi jangan pernah taruh sampah di dalam hati kita.
miliki respon hati yang benar. Dan ketika perwira ini melihat, memiliki respon hati yang benar kepada Tuhan, maka kemenangan terjadi dalam kehidupan anak buahnya. Yang pertama respon hati, yang kedua kita punya otoritas firman Tuhan. Prinsip kerajaan ketika perwira ini datang kepada Tuhan, Tuhan ngomong, "Yowes, aku tak ke rumahmu, ayo kita sama-sama ke rumahmu." Perwira ini ngomong, "Jangan, enggak usah, aku enggak layak untuk menerima Engkau Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Karena apa? Prinsip kerajaan, ketika seorang perwira ngomong kepada bawahannya, "Hei, kamu pergi," maka anak buahnya akan pergi. "Hei, kamu keluar," anak buahnya akan keluar. Tunduk kepada otoritas. Itu merupakan satu kunci untuk kita bisa meraih kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kita punya otoritas, kita merasa pede. Benar enggak? Benar enggak teman-teman? Ketika kita punya otoritas, kita tidak hidup di dalam intimidasi lagi. Karena apa? Aku punya otoritas kok. Aku punya kuasa. Aku punya kemenangan. Aku punya janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupku. Hei, aku sudah diselamatkan kok. Aku sudah ditebus, sudah lunas dibayar kok. Aku punya kuasa yang daripada Tuhan. Dan ketika kita melangkah dengan kuasa yang Tuhan berikan itu, hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Setiap apa yang keluar dari mulut kita bisa memotivasi orang. Setiap apa yang keluar dari mulut kita itu bisa memberkati orang. Mungkin dengan bercandaan, tetapi kok bercandaanmu tadi kok nyentuh banget ya? Kok pas kamu ngomong, "Wis toh kamu jomblo tenang, ndak usah." Contoh ini ya. Kok jomblo terus toh dari tadi? Wis, skripsimu itu tenang. Wis tenang toh. Wis engko kita kerjakan bareng-bareng. Yang penting ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita ngobrol santai itu, kok iya bener ya? Setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu bisa membuat hati kita kuat. Dan ketika kita kuat, punya otoritas yang daripada Tuhan, langkah kita menjadi langkah yang tegap. Amin. Bukan terus berarti metenteng ini terus. Menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat ke bawah, enggak. Menjadi orang yang sombong, enggak. Tetapi ketika kita punya otoritas, otoritas itu akan mengarahkan kita kepada cari Tuhan, dan cari Tuhan. HP kalau enggak dicas, mati. HP kalau enggak dicas, enggak bisa hidup. Hidup kita, otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kalau kita enggak cas, kalau kita enggak cari Tuhan terus, ya lama-kelamaan akan terkikis mati. Kita sudah tidak punya lagi kuasa. Tetapi ketika otoritas kita gunakan dan kita terus cari Tuhan, dicas terus setiap hari, maka kehidupan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Pak Adi kemarin Minggu sampaikan, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Bukan berikan kami makanan selama 10 tahun, 5 tahun. Kita cari Tuhan nanti 10 tahun lagi. Tetapi yang Tuhan mau, kita cari Dia setiap saat. Karena apa? Kemenangan itu butuh yang namanya diperjuangkan, Mas Bro. Kita nggak akan bisa mengalami kemenangan kalau kita duduk santai leha-leha. Perwira ini tidak akan bisa menikmati kesembuhan bawahannya kalau dia hanya duduk santai. Oh, Tuhan Yesus lewat, halo Tuhan. Tetapi dia harus berjalan, ada action untuk dia ketemu Tuhan. Dan ketika ketemu Tuhan, ada otoritas yang daripada Tuhan. Maka bawahan perwira ini bisa mengalami kesembuhan. Amin. Miliki kuasa yang daripada Tuhan. Kita punya otoritas yang daripada Tuhan.
Yang ketiga, ada warisan rohani yang Tuhan turunkan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kita dilahirkan dari satu keturunan. Abraham, Ishak dan Yakub, Adam dan Hawa. Dan secara otomatis DNA kita mengikuti mereka. Dan mereka adalah ciptaan Tuhan. Adam yang menciptakan siapa? Mark Zuckerberg. Adam yang menciptakan Tuhan. Dan kita adalah keturunan Adam. Otomatis DNA kita adalah ciptaan Tuhan. Dan DNA kita adalah ciptaan Tuhan. Kita punya hak warisan. Hak waris yaitu yang saya katakan tadi. Duduk di dalam kerajaan surga. Dan itu sudah pasti di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Di tengah ancaman zaman, di tengah ancaman pergolakan dunia. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak mawas diri, tidak menjaga hati, ya kita akan tertelan oleh yang namanya arus dunia. Apalagi kita teman-teman anak-anak muda. Banyak sekali godaan. Sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak enak. Tetapi hanya sesaat. Kalau kita, Roma 12 berkata, kita sudah dipanggil. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu mengerti mana yang jahat dan mana yang baik. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah punya warisan rohani. Saat sikap hati kita benar dan tetap pegang otoritas firman, maka Allah akan memberikan warisan rohani dalam setiap kehidupan kita. Saat itu Yesus heran. Loh, selama ini, selama aku pelayanan, tidak ada iman orang di luar Israel, orang-orang di luar Yahudi yang sedahsyat ini. Firman Tuhan katakan, Yesus heran. Baru kali ini aku ketemu iman yang seperti ini. Teman-teman, saya perlu ingatkan kepada setiap kita. Di ayat yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini yang menjadi peringatan dalam kehidupan setiap kita. Yesus heran dengan orang iman non-Yahudi. Tetapi ayat 12 berkata, sedangkan orang yang sudah dipilih hidup di dalam kerajaan surga, kok malah tidak punya iman yang seperti orang yang non-Yahudi ini. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ketika Yesus datang nanti kedua kali, hei kamu, adakah imanmu di bumi ini? Apa yang sudah kamu perbuat untuk aku? Apa yang sudah kau lakukan? Sehingga engkau membuat aku tersenyum kepadamu. Jangan sampai ketika pertanyaan ini terlontar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, sampai saat ini aku masih nol. Aku belum berbuat apa-apa. Tetapi sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Jangan sampai kesetiaan kita, jangan sampai iman kita bisa dirobohkan oleh dunia ini. Kita diciptakan untuk lebih dari pemenang. Bukan hanya menang, tetapi lebih daripada pemenang.
Saya tidak tahu berapa beban yang kita punyai saat ini. Tetapi ketika kita punya landasan ini, sikap hati yang benar, kita punya otoritasnya daripada Tuhan. Dan ada warisan rohani yang Tuhan sudah berikan. Kita bukan orang dunia lagi, tetapi kita adalah rekan sekerja Tuhan. Yang Tuhan kirim ke dunia untuk memenangkan dunia. Amin. Bagaimana kita bisa memenangkan dunia kalau kita sendiri belum menang? Ayo teman-teman, ayo saya ajak untuk kita semua terus dan terus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, apapun yang terjadi bersama dengan Dia, aku tetap bisa berdiri. Amin. Saya tutup dengan ilustrasi. Saya minta Pastor Adit bisa membantu saya untuk maju ke depan. Dan masnya yang, ya saya minta tolong ya mas. Dengan mas siapa? Aldo. Mas siapa? Aldo. Jadi gini teman-teman. Hidup memang sulit. Hidup memang butuh diperjuangkan. Ilustrasi ini menggambarkan, sorry ya mas, bisa dengan posisi push up. Ini ilustrasi mas, jangan dimasukkan hati. Push up mas. Nah udah gitu. Nah hidup kita seolah-olah sebuah firman Tuhan mengatakan hidup adalah sebuah pertandingan yang harus diperjuangkan, harus dilatih, harus terus menerus dipupuk, dipelihara dan lain sebagainya. Nah, hidup berjalan dengan mulus nih. Push up lagi mas. Tapi ketika berjalannya waktu, ada beban yang menimpa. Ada beban yang menimpa. Terus mas push up mas. Bisakah Mas Adit push up dengan posisi yang benar? Bisakah? Bisa, tapi susah. Bisa, tapi susah. Coba berjalan ke sana dengan posisi gitu tadi, ada beban. Sangat sulit untuk dia berjalan. Padahal dia harus terus hidup. Harus menjalani kehidupan ini. Nah, ketika dia berserah kepada Tuhan, ini misal saya jadi Tuhan Yesus. Mas beban. Ketika ada Tuhan, Tuhan membantu menolong. Karena apa? Warisan rohani sudah diberikan kepada kita. Beban. Teman-teman, meskipun hidup kita banyak beban, terkadang masalah datang. Tetapi ketika ada Tuhan, ayo digendong maju ke sana. Ketika ada Tuhan, kita akan tetap berjalan dan hidup akan mengalami kemenangan. Meskipun beban itu masih ada dan tepat pada waktunya, solusi itu datang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Aldo. Mas Aldo. Jadi teman-teman, 3 hal yang saya titip sore hari ini. Respon hati harus benar. Yang kedua, otoritas firman. Perkatakan aku kuat bersama Tuhan. Aku menang bersama Tuhan. Aku bisa bersama Tuhan. Karena yang ketiga, jabatan kita
status kita adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Dan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan ciptakan kita lebih daripada pemenang.